Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Puji Tuhan saudara, semua baik-baik saudara. Kita akan baca 1 Petrus 5:12-14. Demikian firman Tuhan. Dengan perantaran Silwanus yang kuanggap sebagai seorang saudara yang dapat dipercayai, aku menulis dengan singkat kepada kamu untuk menasihati dan meyakinkan kamu bahwa ini adalah kasih karunia yang benar-benar dari Allah. Berdirilah dengan teguh di dalamnya. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon dan juga dari Markus anakku. Berilah salam kepada semua yang lain dengan cium yang kudus. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sekarang telah sampai pada bagian paling terakhir dari surat 1 Petrus. Di sini Petrus kembali meyakinkan orang percaya pada ucapan berkat ini, bahwa bagaimanapun kita telah melihat semua kesulitan dan penderitaan yang akan menimpa orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi saudara, kasih karunia dan damai sejahtera daripada Tuhan tetap merupakan kunci kekuatan dan ketenangan di dalam menghadapi kesukaran. Betul, di dalam salam ini, salam penutup ini, kasih karunia dan damai sejahtera berperan sangat khusus pada beberapa nama yang ada di dalamnya yang disebut di sini. Secara khusus, saya mau kita melihat nama Markus. Siapa nama Markus yang Petrus sebut sebagai anakku? Markus ini adalah penulis Injil Markus yang kita kenal. Nama lengkapnya yang kita kenal di Perjanjian Baru adalah Yohanes Markus. Yohanes Markus ini tadinya berjalan dalam perjalanan misi yang pertama dari Rasul Paulus bersama dengan Barnabas. Tapi dia mengalami kegagalan. Saudara boleh baca siapa Yohanes Markus ini di Kisah Rasul 12, Kisah Rasul 13, dan juga Kisah Rasul 15. Di dalam 3 pasal tersebut saudara akan menemukan nama Yohanes Markus ini. Nah, Yohanes Markus ini gagal saudara. Sebagai seorang yang sedang dibina dalam pelayanan, dia gagal. Tapi kegagalannya ini sebenarnya telah disentuh sekali lagi oleh kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan. Sebab bagaimanapun kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan memberikan kepada kita pengharapan yang sangat besar untuk mengubah kehidupan kita, menjadikan kita seperti gambaran Tuhan. Yohanes Markus adalah kuncinya. Seorang yang gagal, tapi disentuh oleh kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan. Sehingga yang terjadi adalah dia merupakan orang yang mempengaruhi dunianya. Surat atau Injil Markus adalah Injil yang tertua. Injil yang memberikan inspirasi kepada 2 Injil sinoptis yang lain, yaitu Matius dan Lukas. Yohanes Markus adalah contoh konkret bahwa harapan ada di dalam Tuhan waktu memberikan kepada kita kasih karunia dan damai sejahteranya untuk kita. Saudara, hidup dalam kasih dan hubungan yang baik dalam kita, saudara, bersaudara dalam Tuhan, itu adalah hal yang sangat indah. Firman Tuhan katakan, berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Ada cium kudus, saudara. Tapi mungkin di masa-masa pandemi ini jangan cium kudus dulu. Di sini cium kudus merupakan salam yang dikerjakan oleh orang yang tinggal di Palestina. Dan juga merupakan kebudayaan Greco-Romans, di mana laki-laki dengan laki-laki, juga perempuan dengan perempuan berciuman di dalam memberikan salam. Tentunya salam ini menyatakan hubungan. Salam ini menyatakan persekutuan. Salam ini menyatakan penerimaan. Dan di benediction ini, di ucapan berkat ini, Petrus menyodorkan bahwa yuk kita hidup dalam damai sejahtera Allah. Kita hidup dalam hubungan yang baik dengan semua orang. Damai sejahtera dengan Tuhan, damai sejahtera dengan semua orang. Dan juga kita mengalami perdamaian dalam diri kita sendiri. Saudara, dengan berakhirnya 1 Petrus pasalnya yang kelima ini, kita percaya kita hidup di dalam kasih satu sama lain. Dengan saudara, kita memandang kepada Tuhan kita. Dan kita tahu bahwa kasih yang kita bisa impartasikan dengan sesama kita, dengan kasih yang sangat indah ini, itu karena kita menerima kasih
yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.